the kingdom come. In His name I find. In His name I find. In His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024. Yang malam ini kita akan belajar tentang kanon Alkitab ya, materi kanon Alkitab dengan temanya dapatkah dipercaya, yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Dr. Kudus Pardede MTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, mari kita membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak, karena pada malam ini kami kembali diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa berkumpul di kelas Sema Adonai, kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Ya Bapak, biarlah kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu di dalam kelas pembelajaran kami saat ini. Berkati saya ya Tuhan sebagai moderator, sehingga saya mampu melakukan tugas dan kewajiban saya dengan lancar dan sebaik-baiknya. Berkati juga para operator yang bekerja di belakang layar Tuhan, mampukan juga mereka untuk bisa melakukan semua pekerjaannya juga dengan baik dan lancar. Dan berkati juga internet kami Tuhan dan perangkat yang kami pakai pada saat pembelajaran ini. Sehingga tidak ada satupun kendala di dalam internet dan perangkat yang kami pakai saat ini. Dan terutama berkatilah hamba-Mu, Pak Kudus yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap ikatan Pak Kudus dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga Pak Kudus dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu kepada kami semua. Dan berkati juga kami ya Tuhan yang berada di dalam kelas ini maupun yang mendengarkan di live YouTube atau nanti akan mendengarkan di live tunda. Buka juga hati dan pikiran kami dan terangi dengan roh-Mu ya Tuhan. Berikan juga hikmat daripada-Mu juga kepada kami Tuhan, sehingga kami mampu menangkap apa yang disampaikan Pak Kudus kepada kami juga dengan mendapatkan pemahaman yang benar dan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Dan materaikan firman itu di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, dan jadikanlah rema, sehingga kami selalu mampu mengingatnya dan kami dapat mengabarkan, kami dapat mengajarkan kepada sama kami, dan terutama kami mampu melakukannya juga di dalam kehidupan dan diri kami kepada sama. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kelas kita, maka kita akan terlebih dahulu mendengarkan profil dari narasumber kami, Pak Kudus ya. Sebentar Bapak Ibu. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai dan di YouTube channel Cahaya Firman. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita yakni Bapak Pendeta Dr. Kudus Pardede MTH, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Tempat tanggal lahir, Pematang Siantar, 21 September tahun 1970. Keluarga, beliau memiliki istri bernama Ibu Helena Gunawan, dan telah dikaruniai seorang putri dan seorang putra. Pendidikan, STH dari STT Intheos, Solo pada tahun 1993, MDiv dari Asia Pacific Theological Seminary, Philippines pada tahun 1996. MTH dari STT Intheos, Solo pada tahun 2005, Doktor dari STT Baptis Indonesia,
Semarang pada tahun 2013. Pelayanan, beliau menjadi dosen di beberapa sekolah tinggi teologi diantaranya, dosen tetap di STT Intel Solo 1996 sampai 2009, dosen tetap di STT Eklesia Jakarta 2009 sampai 2011, dosen tetap di STT Satya Bhakti Malang 2011 sampai 2024, dosen tetap di STT Torsina Surakarta 2024 sampai sekarang. Dosen tamu di 11 STT di Indonesia dan mancanegara. Penggembalaan, beliau juga menjadi gembala di beberapa gereja diantaranya Gembala Sidang GSCA Injil Sepenuh di Solo 1997 sampai 2009. Gembala Sidang GSCA Merdeka di Bandung 2009 sampai 2016. Gembala Sidang GSCA Tesalonika Mandarin di Batam 2021 sampai 2023. Beliau juga telah merilis sebuah buku dengan judul Bahasa Ibrani Alkitab pada tahun 2020. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, Pak Pendeta Hudus. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami ya, Bapak Ibu. Shalom, selamat malam Pak Hudus. Shalom, selamat malam semuanya. Puji Tuhan. Iya, bagaimana Pak kabarnya? Semoga sehat selalu dan luar biasa ya Pak. Amin. Dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik Pak, saya persilakan waktu dan tempat kepada Bapak untuk mengajar kami. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang kembali diberikan kepada saya dalam menyampaikan materi yang berseri kali ini, kelanjutan dari topik terkait sebelumnya, yang kali ini kita bicarakan masih di sekitar tema tentang kanon Alkitab, dan kali ini kita mau membawa pertanyaan utama. Ketika kita berbicara mengenai kanon Alkitab ini, dapatkah sebenarnya dari proses itu membuktikan atau menunjukkan bahwa Alkitab itu bisa dipercaya, atau justru seperti yang nanti kita sekilas lihat beberapa pertanyaan-pertanyaan itu justru yang membuat bahwa Alkitab itu sebenarnya tidaklah sesuatu yang terlalu istimewa. Ada hal-hal yang bisa dipertanyakan ke dalamnya. Mari kita akan sejenak memulai sekali lagi dengan pengertian, oleh karena kita perlu memahami sebelum nanti kemudian membicarakan topik ini. Kalaupun pada pertemuan yang lalu sudah pernah saya jelaskan dengan lebih rinci dari yang sekarang, tapi tetap memulai dengan definisi rasanya akan sangat-sangat menolong. Kata kanon yang akan kita bicarakan dalam percakapan ini berasal dari kata Yunani yang berarti tongkat lurus yang digunakan sebagai pengukur. Pengertian tentang kanon dalam konteks Alkitab adalah standar, kaidah, atau norma sebagai ketentuan iman atau ketentuan dari kebenaran. Kalau pada pertemuan yang sesi yang lalu, saya mencontohkan kalau sekiranya tolok ukurnya sendiri berubah-ubah, seperti saya contohkan masa-masa kecil dulu ketika kami bermain sepak bola, maka gawangnya itu memang dibuat seadanya, karena memang ini hanyalah permainan antar kampung atau antar RT gitu, atau lorong satu dengan yang sebelah. Nah, tolok ukur gawangnya itu bisa pakai kaki atau mungkin pakai apa, pembatasnya juga cuman sendal atau apa. Tetapi itu nanti dalam perjalanan pasti ada upaya-upaya curang, sehingga diperkecil atau tolok ukurnya kaki yang mungkin lebih panjang dan lebih pendek dan segala macamnya. Nah, ini tentu akan membuat ada perasaan ketidakadilan atau ketidakhandalan, tidak bisa dipercaya. Hanya untuk sebuah hal yang mungkin tidak terlalu berdampak pun kita begitu concern, kita begitu peduli. Bukankah berbicara mengenai kitab suci yang akan menjadi dasar untuk iman, untuk kehidupan, tolok ukurnya lalu kalau berubah-ubah, kalau tidak bisa dipercaya, bukankah ini sesuatu yang menjadi sangat serius?
Proses kanonisasi adalah langkah penting yang menegaskan keaslian dan otoritas kitab-kitab yang menjadi bagian dari Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Karena memang disinilah sebenarnya menjadi suatu tolok ukur, menjadi pembeda, menjadi standar. Ya, kalau kita membeli saja di pasar, contohnya barang yang 1 kilo, entah itu buah, ikan atau apa saja, dan ternyata kurang dari situ, ada rasa kecewa, jengkel, marah, dan kemudian bertekad lain kali aku nggak akan mau belanja lagi di toko atau di warung, di lapak tersebut, karena ternyata timbangannya tidak bisa dipercaya. Bayangkan kalau itu yang terjadi terhadap kekristenan. Ternyata yang selama ini aku yakini adalah Alkitab firman Allah itu ternyata nggak bisa dipercaya. Ternyata itu banyak bohongnya. Atau mungkin tidak bisa terbukti itu sesuatu yang asli. Sudah dikorupsi, sudah diubah sana-sini. Nah, tentu kekristenan itu akan menjadi sesuatu iman yang tidak layak lagi untuk dijadikan pedoman hidup dan sudah ditinggalkan oleh orang-orang. Nah, disinilah kemudian pentingnya membicarakan mengenai kanon ini. Proses kanonisasi ini menunjukkan nanti bagaimana Alkitab dibentuk melalui pengakuan dan penerimaan komunitas iman selama berabad-abad. Memastikan bahwa hanya tulisan yang dianggap diinspirasikan oleh Allah yang akan dimasukkan ke dalam kanon. Sehingga kita tidak lagi mencurigai, mengkhawatirkan, atau meragukan, ini mah tidak ngikat, ini tidak memiliki dampak, ini tidak bisa mengatur bagaimana saya mau hidup, hanya karena itu adalah gagasan yang bersifat personal atau perorangan atau yang tidak dapat dipercaya, seperti yang saya contohkan tadi. Nah, kalau begitu mari kita akan menelusuri kanon itu sendiri, baik itu di dalam Perjanjian Lama nanti, kemudian dalam Perjanjian Baru. Tapi sebelumnya saya contohkan dulu, sebenarnya tidak sedikit ada keraguan yang memang dilontarkan, dituduhkan kepada orang Kristen, kepada Alkitab, yang membuat rupanya ini sesuatu yang benar. Apa iya bahwa memang Musa yang menulisnya, bahwa Paulus yang menulis sana, dan sebagainya. Ada yang percaya bahwa lembaran-lembaran yang kemudian dijilid menjadi, sekali waktu nanti ada Perjanjian Lama, pada waktu yang kemudian berbeda ada lagi Perjanjian Baru. Sebenarnya ini hanya berisi misalnya dongeng-dongeng Yahudi, dongeng-dongeng Yunani dari para murid yang naif. Mengapa disebut naif? Naif itu sederhananya berpikir picik. Mengapa? Karena toh mereka kan orang-orang biasa, pengikutnya juga adalah orang-orang yang tidak memiliki akses untuk mengecek kebenaran isinya. Mungkin ketika kita mendengar suatu berita yang kemudian kelak disebut istilahnya dengan hoax yang tidak bisa dipercaya. Ya, mungkin Anda pernah mendengar, kalian yang menyukai makan sayur kangkung, saya termasuk salah satunya, pernah terpengaruh juga untuk sementara waktu saja. Mengapa? Karena di dalam pemberitaan itu ternyata ada yang disebutkan makan kangkung, dan ternyata ada lintah atau apa di dalam batangnya, dan kemudian tertelan dan beranak cucu di dalam perut, dan akhirnya dia menjadi sangat menderita dan kemudian tidak tertolong dan berpulang ke rahmatullah, begitu katanya. Makanya hati-hati kalau makan kangkung. Sesuatu yang sebenarnya kalau kita memakai naluri atau pendekatan keilmiahan, itu sesuatu yang tidak memungkinkan. Nggak bisa. Misalnya lintah itu masih hidup ketika kangkung itu dimasak, belum lagi kemudian bagaimana dia bisa bertahan di dalam perut yang memiliki kandungan asam. Tetapi kalau orang-orang yang memang kurang berpendidikan kan tidak punya akses untuk mengecek kebenarannya.
sehingga mereka termakanlah oleh berita-berita hoax yang semacam ini, dan sering sekali berita seperti ini akan berdampak kepada banyak hal. Kalau hanya soal makanan saja, misalnya soal sayur saja, itu membuat ada sekian banyak orang kehilangan pekerjaannya, kehilangan mungkin kerugian dalam berbagai bidang. Bukankah kalau berbicara mengenai iman, kerugiannya, dampaknya, dan meluasnya kebohongan yang seperti itu akan sangat merusak, karena dampaknya bukan hanya sekedar satu kali sakit perut seperti soal makanan, atau bukan hanya sekedar 2-3 bulan kalau salah potong rambut, begitu kan? Tetapi ini berbicara mengenai kekekalan. Sehingga keraguan terhadap Alkitab ini adalah persoalan yang serius. Yang lain lagi berpendapat bahwa terkumpulnya kitab-kitab dalam Alkitab itu sebenarnya hanya terjadi secara acak atau asal-asalan, untung-untungan, di mana ada yang masuk nanti di dalam, kemudian ada lagi yang ternyata tidak beruntung untuk kemudian tidak masuk di dalam kitab suci itu. Yang masuk di dalamnya saja misalnya diragukan, bagaimana mungkin kitab yang berupa percintaan Salomo dengan gadis Sulam lalu menjadi bagian dari kitab suci. Bagaimana mungkin surat-surat pribadi antara Paulus dengan Titus, Filemon, Timotius, atau mungkin kalaupun itu surat yang lebih sedikit agak resmi formal seperti surat kiriman kepada jemaat mana oleh Paulus, lalu kemudian belakangan kita anggap sebagai kitab suci. Wong isinya saja ada yang kirim-kirim salam untuk si ini, untuk si itu. Lalu bagaimana kita menganggap yang begini ini kitab suci? Dan sebagainya. Belum lagi mungkin nasihat-nasihat yang lebih bersifat personal dan bukan untuk umat, bukan untuk jemaat. Timotius, kalau kau terlalu sering sakit perut, jangan cuma minum air saja makanya, minum anggur dikit dong, gitu kan. Yang begini ini firman Tuhan apaan? Begitu kan. Makanya boleh dibilang oleh beberapa orang tentunya, dan sebenarnya terkumpulnya kitab-kitab ini ya asal-asalan aja, acak aja. Jadi tidak perlu terlalu dianggap serius. Masing-masing keyakinan ini memungkiri prasangka tentang sejarah, tentang validitas, konten, aksesibilitas, dan relevansi dari kitab suci, terutama tentang Alkitab ini sendiri. Nah, inilah yang memunculkan keraguan yang saya buat menjadi judul percakapan kita pada saat ini. Dapatkah sebenarnya Alkitab itu dipercaya? Itu akan menjadi pertanyaan yang akan kita cakup. Mari kita mulai menelusuri kalau begitu kepada proses kanonisasi, mulai dari Perjanjian Lama, karena itu adalah satu kumpulan yang lebih dahulu ada, sebelum nanti kemudian ada lagi kanon untuk Perjanjian Baru. Bagaimana kanon Perjanjian Lama ini terbentuk sehingga kita itu memiliki satu pegangan. Sekilas saya mengingat sekali waktu masih masa anak-anak dulu memanjat pohon. Lalu kemudian ternyata saya kok kurang begitu cermat untuk mengukur kekuatan dari ranting yang akan menjadi pijakan kakiku dan kemudian pegangan di tanganku. Anda sudah bisa menduga pada waktu begitu berusaha untuk mengambil buah dari pohon ini agak di ujung biasanya kan pohon buah itu berada, lalu kemudian ternyata ranting yang aku jadikan pijakan dan pegangan ini terlalu kecil, kurang kuat, kurang kokoh untuk menopang bobot tubuhku pada waktu itu. Tebak apa yang terjadi? Jatuh, rasanya sakit sekali. Ya, bagaimana kita bisa mengandalkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kalau ternyata prosesnya saja ini sesuatu yang rapuh. Mari kita cermati kalau begitu. Penulisan dan pengakuan awal dari kitab-kitab Perjanjian Lama. Kita tahu bahwa PL ditulis dalam bahasa Ibrani dengan kelima kitab pertama yaitu Taurat yang diakui sebagai kitab suci yang paling awal. Mengapa? Karena kalau kita ingat kitab Taurat yaitu Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan ini
adalah kitab yang memang diwahyukan. Cukup banyak diantaranya yang langsung diwahyukan, disampaikan oleh Tuhan kepada Musa, tuliskan ini, sampaikan kepada umat Israel, bekali mereka tentang siapa jati diri mereka, perkenalkan kepada mereka dengan jelas siapa Tuhan atau Yahweh itu, karena kalian akan memenuhi, menjalani proses kehidupan seperti yang Dia janjikan, membawa kalian ke tanah perjanjian yang melimpah susu dan madunya, dan kemudian beranak cucu, dan akan ada tugas kalian untuk memperkenalkan Yahweh kepada bangsa-bangsa di dunia. Nah, disitulah semuanya dituangkan syarat perjanjian, bagaimana orang Israel harusnya hidup, apa yang menjadi tanggung jawab Tuhan, dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa perjanjian lama inilah yang terbentuk lebih dahulu, karena ini akan menjadi landasan untuk kanon. Berarti kita bisa lihat yang pertama sekali, Taurat ini sangat bisa dipercaya oleh karena pertama-tama ditulis oleh Musa. Padahal Musa itu jelas adalah seorang saksi mata, pelaku sejarah. Dia sendiri yang menerima apa yang Tuhan katakan, dan kemudian menuliskan dan menyampaikannya kepada generasi pertama, bukan tersimpan dulu, bukan dirahasiakan dulu, lalu kemudian kelak seperti pencari harta karun setelah sekian ratus tahun, lalu kemudian ditemukan. Enggak, itu benar-benar sesuatu yang hidup dalam peristiwanya. Musa menerima dan kemudian menyampaikan kepada umat Israel dan menuliskannya untuk menjadi catatan bagi generasi berikutnya. Sehingga kehandalannya itu benar-benar tidak diragukan. Kalau orang pada masa itu saja tidak meragukan yang benar, Musa, apa benar kamu menerimanya dari Tuhan? Karena mereka menyaksikan sendiri, Musa naik ke Gunung Sinai menerima wahyu yang dari Tuhan, lalu kemudian turun, bahkan wajah Musa pun disebutkan bersinar, menunjukkan kemuliaan Allah karena dia bertemu dengan Allah dalam kemuliaannya, dan sebagainya. Dan apapun yang diperkatakan oleh Musa terbukti benar adanya. Dan bahkan ketika ada yang berani menentangnya, bahkan jangankan orang Israel, saudaranya sendiri Harun dan saudarinya Miriam pernah mencoba untuk meragukan, memberontak, bahkan menunjukkan bahwa kami juga bisa mendengar suara dari Tuhan. Nggak cuma Musa. Sampai mereka harus dihukum oleh Tuhan, antara lain dengan karena kusta, disingkirkan dulu dari jemaat Israel, sampai kemudian mereka bertobat dan dipulihkan. Jadi tidak diragukan keasliannya, karena ada peneguhan juga dengan kehadiran Tuhan secara langsung di tengah-tengah mereka. Nanti yang terdekat kemudian diikuti oleh kitab para nabi. Karena nabi seperti Musa juga berbicara langsung kepada umat, dan umat mendengar langsung. Kalau itu raja juga mendengar langsung dari Nabi Yesaya, Nabi Amos, Nabi siapa lagi, Daniel dan sebagainya. Sehingga kalau dia coba ngarang, bayangkan kalau saya coba ngarang tentang Presiden Indonesia sekarang Prabowo, dan ternyata yang saya sampaikan salah, apa jadinya nasib saya? Diciduk. Karena pemerintahan Prabowo tentu punya perangkat hukum yang sangat memadai, mulai dari polisinya dan nanti jaksa yang menuntutnya, kemudian bertambah lagi dengan proses hukum yang ini sampai kepada hakim dan kemudian memenjarakan saya. Tidak terlalu sulit untuk melakukannya untuk seorang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang diperkatakannya. Bayangkan kalau itu juga para nabi ini. Kemudian juga tentu ditambah dengan Mazmur dan Amsal, juga diterima oleh orangnya pada waktu itu seperti Mazmur, karena mereka ingin memperkaya ibadah, nggak cuma pembacaan kitab suci, yaitu Taurat, tetapi kemudian menyanyikannya. Dan orang-orang Israel pada waktu itu pun benar-benar mempraktikkannya seketika. Kemudian Amsal, panduan untuk hidup bijaksana dari Salomo yang juga diakui mendunia sebagai orang paling berhikmat, lalu menuliskannya, dan kemudian umat Israel membacakannya atau menceritakannya dan sebagainya. Kemudian mulailah kepada proses yang lebih kompleks, pengumpulan kitab. Proses pengumpulan kitab berlangsung selama lebih dari 1000 tahun memang, karena memang itu tidak ditulis. Ingat, perjanjian lama tidak ditulis dalam satu periode oleh satu orang. Bahkan kalau pada sesi yang lalu, saya tunjukkan kalau kita menghitung jumlah penulis dari Alkitab PL ke PB,
Ada sekitar 40 orang, berjarak sampai 1.600-an tahun antara penulis paling awal dengan yang paling akhir, lalu kemudian ditulis di 3 benua, ditulis setidaknya dengan 3 bahasa, Ibrani, Aram, dan bahasa Yunani. Belum menghitung nanti terjemahan-terjemahan pada waktu-waktu berikutnya. Kemudian juga kita lihat dengan berbagai profesi, tetapi semuanya itu digerakkan oleh roh yang sama yang mengilhamkan. Jadi kita bisa melihat berlangsung nanti sampai kemudian betul-betul terverifikasi, memang barulah secara kalau disebut itu semacam final, yaitu pada tahun 90 sampai 100 Masehi kira-kira, para ahli kitab Yahudi berkumpul di Yavne atau nama lain dari Yamnia untuk menentukan dan memverifikasi 39 kitab yang termasuk di dalam Alkitab berbahasa Ibrani. Dan nanti untuk tahap awal itu disebut sebagai kanon Yahudi, yang nantinya ke-39 kitab itu diterima, diakui, dan terkumpul sepenuhnya di dalam Alkitab. Bersama-sama nanti kalau prosesnya berikut di Perjanjian Baru. Jadi ini bukan orang sembarang, bukan orang sekedar menceritakan semacam kalau zaman pemilihan presiden yang sebelumnya ada tabloid lah yang tersebaran, media sosial lah yang membuat berita yang menjelek-jelekkan kubu yang mungkin sedang dirusak reputasinya, tetapi tidak demikian dengan kanon dari Perjanjian Lama pertama-tama. Itu benar-benar dilakukan oleh para ahli dan diverifikasi dengan proses yang sangat cermat. Kemudian tidak kalah pentingnya kita juga lihat Alkitab yang tadinya aslinya memang berbahasa Ibrani itu diterjemahkan. Paling awal itu diterjemahkan ke bahasa Yunani. Mengapa ke bahasa Yunani? Kalau kita memahami bahwa di tahun-tahun seperti yang saya sebutkan di sini, sekitar 250 sampai 125 sebelum Masehi, telah terjadi peralihan penguasa. Penguasa pada waktu itu adalah pemerintah Romawi, tapi bahkan mundur lagi, sebelumnya adalah Yunani, mundur sedikit lagi, pernah juga penguasa dunia itu adalah Babel, jadi kalau diurut, Asyur, Babel, Yunani, lalu kemudian barulah Romawi. Tetapi di masa Yunani ini, mereka berhasil menjadikan bahasa Yunani sebagai bahasa internasional. Agak mirip lah seperti sekarang, bahasa internasional itu seperti bahasa Inggris. Mungkin juga ada beberapa bahasa lain yang digunakan cukup luas di berbagai belahan dunia. Nah, bahasa Yunani ketika itu adalah bahasa internasional. Dan jangan lupa, orang-orang Yahudi pada waktu itu setelah mengalami masa pembuangan, diaspora ke berbagai bangsa, sebagaimana juga yang telah ditegur, diingatkan oleh para nabi, dan mereka masih ngeyel, dan terbuktilah nanti ucapan para nabi itu, mereka dibuang. Dan ketika mereka terbuang, mereka tidak bisa lagi berbahasa Ibrani. Mereka dipaksa seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, waktu itu berbahasa Babel, nama mereka juga diganti, mereka juga dicekoki dengan budaya, dengan hikmat versi Babel, bahkan kemudian juga dengan makanan-makanan haram, tetapi untuk orang-orang seperti Daniel dan kawan-kawan mempertahankan integritasnya. Tentu kita tahu kisah tersebut. Yang saya sedang tunjukkan di sini, ada kebutuhan kemudian untuk menerjemahkan Alkitab bahasa Ibrani ini, kitab Yahudi tadi berbahasa Ibrani, ke bahasa yang lebih bisa dikenal dalam penggunaan yang lebih luas, yaitu bahasa Yunani. Maka diterjemahkanlah, dan ini terjemahannya bukan asal-asalan. Yang menerjemahkan itu juga jumlah yang cukup banyak, 70 ahli kitab. Makanya disebut istilahnya nanti terjemahan ini dengan Septuaginta. Dalam bahasa Yunani memang artinya adalah 70 ahli kitab itu tadi. Jadi benar-benar adalah proses yang dilakukan dengan sangat cermat, sangat berhati-hati. Kemudian kita lihat juga terjadilah proses penerimaan dalam tradisi apostolik. Kitab-kitab yang diakui sebagai kanonik ini harus memenuhi kriteria tertentu. Seperti kitab kalau Perjanjian Lama harus ditulis oleh para nabi, dan nabi itu bukan sembarang.
Ingat di perjanjian lama konsekuensi ngaku sebagai nabi, tapi ternyata tidak, itu serius loh. Karena kalau dia bernubuat dan tidak terjadi, maka itu berarti dia dianggap menyesatkan dan dia dihukum mati, dirajam dengan batu. Karena lebih baik satu orang ini mati daripada nanti menyesatkan begitu banyak orang. Jadi sehingga ini dianggap pelanggaran yang serius. Nah, berarti mengaku sebagai nabi dan menulis sebuah pesan yang dianggap dari Tuhan itu nggak main-main, nggak beranilah orang seperti saya membuat berita hoax seperti tadi kalau itu bukan sesuatu yang benar-benar bisa dibuktikan. Ditulis oleh para nabi atau oleh orang yang diilhamkan oleh Tuhan sendiri, serta digunakan dalam ibadah oleh komunitas Yahudi. Jadi di komunitas Yahudi ini memang dibuktikan, dipelihara, dipertahankan. Nggak akan bisa kemasukan unsur tambahan karena mereka menjaga dengan sangat cermat. Jadi dengan kata lain kita bisa lihat inilah yang benar-benar memiliki peran. Tidak ada ruang untuk menambah atau mengurangi. Makanya ada ayat yang berkata seperti itu kan, supaya jangan sampai ada apapun yang ditambahkan. Orang yang berani menambahkan sesuatu, di dalam sebuah ayat disebutkan itu akan ditambahkan hukuman atas dirinya. Tapi sebaliknya, berani mengurangi apa yang sudah tertulis dalam nubuat atau kitab suci itu juga dia pun akan dikurangi atau diambil apa yang seharusnya menjadi hak-hak istimewanya sebagai umat Allah dan jaminannya. Nah, inilah yang kita bisa lihat, terpeliharalah itu dengan sangat cermat. Kemudian yang kelima, konsolidasi dan penetapan kanon. Nah, kanon perjanjian lama, termasuk 45 kitab nanti pernah juga dibahas, atau 46. Kalau 45 itu kita menghitungnya itu apabila kitab Yeremia dan kemudian kitab Ratapan dianggap sebagai satu kitab karena ditulis oleh orang yang sama. Nanti secara resmi diteguhkan oleh Konsili Hippo pada tahun 393 M dan Konsili Kartago tahun 397. Oke, jadi di sini ada memang dibahas nantinya kitab-kitab yang bersifat tambahan. Oke, kita juga bisa melihat kenapa ada kitab yang akhirnya masuk di dalam kitab suci Yahudi atau perjanjian lama itu dan ada yang tidak. Tentu harus ada kriterianya. Ya, dalam istilah yang agak cermat, saya menyebutkan ada 3 kriteria yang menjadi penentu. Pertama, jelas adalah otoritas penulis. Kitab harus ditulis oleh nabi atau orang yang memiliki otoritas ilahi. Tidak boleh sembarang, tidak bisa orang asal-asalan, atau bahkan orang yang sekalipun berpendidikan tinggi, tetapi tidak memiliki otoritas ilahi, mereka tidak akan dimungkinkan untuk menulis. Kalau menulis, silakan tulis apa saja, tetapi nggak akan pernah masuk dalam kitab kanon tadi. Karena siapa tahu yang kamu sampaikan itu adalah sesuatu yang justru keliru, salah, atau mungkin tidak memiliki dasar, dan nanti umat yang akan disesatkan. Oke, itu kriteria yang pertama. Dan kita bisa melihat Musa memenuhi syarat itu. Demikian juga nanti penulis kitab-kitab berikutnya, kitab Yosua, penulis kitab Rut, penulis kitab 1-2 Raja, 1-2 Samuel, 1-2 Tawarik, dan sebagainya, itu teruji dan terbukti. Demikian kitab para nabi. Juga Daud waktu menulis kitab Mazmur. Dan Salomo yang menulis baik Amsal, Pengkhotbah, atau juga satu lagi yaitu Kidung Agung, dan sebagainya. Kemudian kita lihat bagaimana ketika itu ditulis, kan bisa aja ada yang nambah-nambahin. Nah, di sini akan diminimalkan. Kenapa? Kemungkinan itu tidak akan terjadi oleh karena ini terpelihara. Ketika sesudah ditulis, itu tetap digunakan. Kalau itu adalah tulisan berupa peringatan, nasihat, teguran, atau penguatan, maka digunakan dalam ibadah dalam bentuk pengajaran. Kalau itu adalah kitab yang berupa nyanyian, maka itu akan terus-menerus dinyanyikan. Kira-kira, bisakah kalian mengetahui bahwa saya salah menyanyikan sebuah lagu? Jawabannya bisa, apabila lagu itu kalian hafal.
Pernah ingat beberapa waktu yang lalu seorang menteri di Indonesia ini ya, ditertawakan oleh karena apa? Ternyata dia salah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bayangkan, atau ada lagi yang salah menghafalkan Pancasila. Kenapa? Karena seluruh Indonesia secara umum nih, kecuali yang kurang berpendidikan ya, yang berpendidikan itu pasti tahu deh, Pancasila itu kata demi kata itu nggak akan keliru. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa, dua. Kalau aku ngarang salah satu butir saja, salah satu sila, se-Indonesia itu bisa protes. Pendeta salah tuh mengutip Pancasila atau menyanyikan Indonesia Raya. Kok bisa tahu aku salah? Ya soalnya kami juga hafal, tahu bahwa kalimatnya mesti begini, nadanya mestinya seperti ini dan sebagainya. Oke. Jadi penggunaan dalam ibadah itu sekaligus sebenarnya adalah suatu sarana untuk mempertahankan kemurniannya, karena ini jadi menjadi milik semua umat. Dihafal, diingat, dinyanyikan, didengarkan pengajarannya berulang-ulang dalam ibadah mereka. Dan kesesuaian dengan ajaran Tuhan. Isi kitab harus sesuai dengan ajaran yang diterima oleh umat pada waktu itu. Sehingga kalau seraya berani membuat tulisan yang mengatakan bahwa Baal, Asyera itu adalah Tuhan yang sejati, saya akan dilontari sampai mati. Kenapa? Karena mereka tahu ini adalah ajaran yang bertentangan. Aku mau ngaku sebagai nabi Tuhan, tetapi kalau itu ternyata adalah sesuatu yang aku ngarang sendiri, tentu akan menjadi sesuatu yang sangat mudah untuk dibantah, dipatahkan, lalu saya akan kena konsekuensinya. Maka kanonisasi Perjanjian Lama itu benar-benar bisa terlaksana, terjadi dengan begitu cermatnya. Nah, itu kalau kanon Perjanjian Lama. Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Kanon Perjanjian Baru sekarang kita lihat. Yang pertama tadi juga penulisan dan pengumpulan. Nah, ternyata yang paling awal dalam hitungan catatan untuk penulisan dan kemudian pengumpulan itu, yang paling cepat itu justru adalah surat-surat Paulus. Mengapa? Karena surat Paulus ini diterima langsung oleh si alamat. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, misalnya Injil Matius sebagai satu contoh, kan ini dimaksudkan ditulis oleh Matius untuk dibaca oleh orang banyak. Sehingga yang menjadi pertanyaan nanti adalah yang ditulis oleh Matius itu dipegang oleh siapa saat ini? Katakanlah kalau itu adalah jemaat di kota Solo, di mana saya saat ini tinggal, maka kita bisa melihat tentu untuk konteks pada waktu itu, sebelum ada media komunikasi yang sangat-sangat mudah dengan internet seperti saya, di Solo ada yang di Jerman, ada yang di Amerika, ada yang di Ameriki, entah di mana lagi, begitu kan? Begitu mudahnya, tapi tidak pada waktu itu. Kalau saya menulis sesuatu, paling orang-orang yang di Solo lah yang berkesempatan untuk bisa mendengar, membaca, dan sebagainya. Nah, tetapi kita bisa lihat, untuk Paulus, surat-suratnya ini menjadi terpelihara karena disimpan oleh si penerima. Kalau itu perorangan seperti tadi Titus, Timotius, atau Filemon, tentu disimpan karena ini sangat berharga, sangat penting untuk aku gunakan untuk mengajar jemaat, untuk membimbing, atau untuk menegur, dan sebagainya. Kalau itu kepada jemaat Korintus, jemaat yang di kota Efesus, jemaat yang di kota Tesalonika, dan sebagainya, maka mereka juga akan menyimpan karena ini berisi panduan agar nanti ketika kasus seperti ajaran sesat muncul, kita langsung bisa berkata, walaupun aku mungkin tidak sempat mengikuti pendidikan teologi yang sangat tinggi atau sekolah di bawah rasul atau rabi, tetapi Rasul Paulus yang sangat terdidik dan teruji, dia mendengar dari Tuhan, lalu pernah menuliskan ini. Berarti ajaranmu yang salah loh ya. Nah, lihat bagaimana penyimpanan ini benar-benar sekali lagi dapat dipercaya. Nah, kemudian jauh lebih mudah untuk mengumpulkan karena pada waktu itu mereka saling terhubung.
terus terhubung dengan Rasul Paulus dan di antara mereka. Contohnya seperti ini. Apabila Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, karena ada masalah-masalah tertentu di sana. Katakanlah salah satu masalah yang dibahas oleh Paulus di pasal 12 sampai 14 itu adalah tentang karunia-karunia roh. Kemudian kalau mundur lagi ke pasal yang lebih awal, di pasal 3 misalnya, 1 Korintus 3, terjadi perpecahan, pengelompokan, kelompok Paulus, kelompok Apolos, atau apa di jemaat Korintus. Ditegurlah oleh Paulus. Dan ternyata surat Paulus ini sangat-sangat bermanfaat untuk mengatasi permasalahan. Tapi rupanya permasalahan perpecahan nggak cuma ada di Korintus kan? Mungkin juga terjadi di jemaat di Jakarta. Lalu apa yang harus dilakukan oleh jemaat di Jakarta? Terutama kalau para rasulnya ini sulit ditemui, dicari, apalagi tentu seperti yang saya bilang media komunikasi tidak mudah pada waktu itu. Belum lagi ingatlah pada masa-masa tertentu pun Rasul Paulus sendiri sudah berstatus tahanan politik sehingga tidak bebas berkomunikasi. Maka apa yang dilakukan? Persoalan seperti ini dulu pernah terjadi loh di jemaat Korintus. Lalu apa yang dilakukan? Kalau begitu kita pinjam aja naskahnya. Lalu kemudian kita kirim orang ke Korintus untuk meminjam surat Paulus ini agar kita bacakan, agar kita ajarkan, agar kita terapkan di kota Jakarta. Tapi ketika diutus ke sana, orang Korintus berkata, jangan dibawa, kami masih butuh ini, karena ini kami ajarkan. Persoalan bisa berulang, ajaran harus dilandaskan kepada apa yang para rasul ajarkan. Maka apa yang dilakukan? Disalin. Disalinlah. Kalau begitu kami pinjam ya untuk disalin. Disalinnya harus cermat, nggak boleh bertambah, nggak boleh berkurang. Dibawa ke Jakarta, diterapkan di sana. Kadang-kadang ada penyesuaian kalau dalam hal terapan. Dan begitulah selanjutnya salinan-salinan ini menjadi sangat banyak dan ternyata tidak mengalami perubahan apapun dalam isinya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tulisan-tulisan tersebut telah diterima dan digunakan lebih luas, baik dalam ibadah, baik dalam pengajaran, baik dalam penggunaan, pemuridan, dan sebagainya. Nah, kemudian berlanjut kepada dari tulisan Rasul Paulus ini nanti, itu yang kemudian segera terkumpul itu adalah keempat Injil. Tadinya memang masing-masing Injil itu kenapa sampai ada 4? Oleh karena setiap kelompok rupanya membutuhkan penceritaan atau meriwayatkan Yesus, memaparkan, menjabarkan siapa Yesus dengan bahasa analogi yang lebih khusus. Orang Yahudi dengan orang Yunani berbeda cara berpikirnya. Bagi orang Yahudi, kalau engkau memperkenalkan kepadaku Yesus adalah Mesias, maka pertama-tama yang aku harus cari pembuktian adalah apakah Yesus itu adalah keturunan Abraham? Apakah dia adalah dari suku Yehuda? Apakah dia juga dari rumpun atau marga Daud? Kenapa? Karena di kitab suci memang disebutkan begitu. Harus dari keturunan Abraham. Karena Allah membuat perjanjian dengan Abraham dan keturunannya. Kalau bukan keturunan Abraham, sorry, aku tidak akan mendengar, nggak masuk kriteria. Atau juga dari suku Yehuda, karena memang kepada Yehuda, Yakub yang namanya menjadi Israel digantikan itu, memberikan kata-kata berkat, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda dan lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia yang berhak datang, kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Aku mau tahu, suku Yehuda bukan. Kemudian Daud, karena kepada Daud Tuhan membuat perjanjian yang tidak kalah istimewanya. Keturunanmu Daud tidak akan pernah terputus dari tahta Israel. Jadi kepada orang Yahudi harus dibuktikan dulu. Makanya Injil Matius yang ditulis untuk orang Yahudi pertama-tama langsung memperkenalkan Yesus dari apa? Silsilah Yesus. Ditunjukkan bahwa dia adalah keturunan Abraham, dia itu suku Yehuda, dan bahwa dia adalah dari jalur Daud. Nah, mulailah meyakinkan kepada orang Yahudi, ya, satu kriteria terpenuhi. Namun belum lagi, masih ada kriteria lain. Apakah dia menggenapi nabi ini?
Maka ditulislah sering sekali Nabi Matius mengutip supaya genaplah apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, Yesaya, atau supaya genaplah apa yang dikatakan oleh Musa, atau apa yang lain. Tapi kalau dia orang Yunani dan orang Romawi, dia tidak ngerti itu apa kata Nabi Yesaya, Yoel, atau Amos, atau siapapun. Dia juga tidak tahu, tidak terlalu menganggap penting silsilah Yesus. Yang dia mau tahu itu adalah apa yang Yesus ajarkan, dan kemudian apa yang Yesus contohkan, serta kuasa apa yang ada pada Yesus. Maka fokusnya di sana. Maka kalau dibaca Injil untuk orang Yahudi, nggak nyambung untuk mereka. Ditulislah Injil yang kedua. Maka sampai ada 4 Injil sesuai dengan kebutuhan masing-masing pembaca. Nah, keempat Injil ini nanti segera terkumpul. Seperti saya catat di sana, ada tokoh-tokoh atau bapak-bapak gerejawi seperti Irenaeus dari Smyrna menggunakan argumen bahwa ada 4 Injil karena ada 4 penjuru bumi. Maksudnya ada 4 kebutuhan yang berbeda, ada 4 arah mata angin, dia bilang dalam bahasa analogi. Ini menunjukkan bahwa 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sudah dianggap sejak semula sebagai 4 kesaksian yang berbeda terhadap satu kitab Injil. Kemudian kita juga bisa melihat ada satu tahap yang disebut fragmen muratori. Sekitar tahun 170 sampai 200 Masehi, komunitas Kristen di Roma menyusun fragmen muratori ini yang merupakan salah satu daftar kitab-kitab yang dicatat, yang digunakan oleh jemaat pada waktu itu. Memang untuk tahap itu sekali lagi harus dipahami bagaimana konsep transportasi, komunikasi yang tidak selalu mudah. Ada fragmen-fragmen tertentu yang rusak. Tentu karena bahannya pun adalah bahan-bahan yang bisa saja rusak, dimakan rayap lah, atau mungkin tersobek atau apa. Tidak sepenuhnya waktu itu diterima, tetapi sudah menunjukkan bahwa ternyata gereja muda-muda sangat serius untuk berusaha memverifikasi apakah buku ini ditulis oleh orang-orang yang terpercaya. Nah, nanti Uskup Eusebius dari Kaisarea lah yang membuat daftar kriteria untuk mengetahui apakah sebuah kitab itu asli, yang ditulis sebagai kanon, bisa menjadi dasar pengajaran dan kehidupan. Setidaknya dia membuat 3 pertanyaan ini. Apakah tulisan-tulisan telah disebut oleh generasi-generasi terdahulu para pemimpin gereja? Yang ditanya, karena harus terjamin keasliannya. Yang kedua, apakah gaya penulisannya sejalan dengan tulisan-tulisan yang diketahui telah ditulis pada masa awal sejarah gereja? Berarti ada keberlanjutannya. Kemudian apakah isinya konsisten dengan ortodoksi yang sudah mapan? Ortodoksi itu keaslian dari naskah-naskah ini. Nah, Eusebius sudah membuat kriterianya. Jadi sama seperti kalau Anda yang sedang mencari jodoh, ya kriterianya pertama orangnya harus, kalau itu yang dicari istri misalnya, cantik, seiman, punya pekerjaan, atau apa misalnya. Kriteria pertama checklist, kedua checklist. Nah, kan seperti itu. Nah, para bapak-bapak gereja itu memastikan nggak boleh ada selundupan, nggak boleh ada kepalsuan. Athanasius juga seorang patriark atau bapak gereja di Alexandria tahun 367 menyusun kanon perjanjian baru yang final setelah menggunakan tadi sumber-sumber yang sudah ada, memverifikasi, menelusuri, dan kemudian memakai kriteria yang sangat cermat itu. Terkumpullah 27 kitab yang sekarang kita miliki dari Matius sampai nanti ke Wahyu. Dan daftar itu kemudian diterima oleh seluruh gereja pada waktu mereka berkumpul di Kartago. Itulah yang disebut nanti Konsili Kartago tahun 397, sehingga kanon perjanjian baru semuanya benar-benar menerima. Benar, kami juga tahu, kami juga menggunakan, dan kami tahu bahwa ini asli. Kalaupun ditelusuri, kami punya salinan, tapi salinannya didapat dari orang yang terpercaya. Salinan itu mungkin juga adalah salinan sebelumnya, tetapi itu bukan sembarang, bukan dibeli di pasar loak, bukan kebetulan ketemu lembaran-lembaran rahasia, tetapi sesuatu yang benar-benar terbukti prosesnya. Makanya terjadilah penerimaan universal. Pada tahun 400 tadi, gereja-gereja telah menerima kanon perjanjian baru dengan 27 kitab. Ini menunjukkan bahwa proses kanonisasi telah rampung dan diterimalah secara universal oleh komunitas Kristen
pada saat itu. Jadi, kalau kita merangkum sampai di tahap ini, kita bisa melihat bahwa kanonisasi Alkitab itu adalah proses yang cermat dan terpercaya. Melalui tahap-tahap ini Alkitab, baik perjanjian lama tadi maupun perjanjian baru, diverifikasi dengan cermat. Lalu kemudian setelah diverifikasi, juga diterima. Bukan sekedar tulisan biasa, bukan sekedar karya sastra, tapi benar-benar diterima sebagai firman Allah dan lengkap serta sempurna. Dengan kriteria yang begitu ketat, nggak asal-asalan, nggak asal, ya udah, kalau nanti berubah, kita buang, kita hapus, kita ganti, nggak bisa. Sekali mereka menjalani proses kanonisasi itu, benar-benar mereka membuat kriteria yang sangat ketat, memastikan kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab yang memang diinspirasi oleh Roh Kudus kepada para penulisnya, yang juga memang benar-benar terbukti. Bukan sekedar ngarang, bukan asal-asalan menulis dan sebagainya, tetapi dari seperti yang Paulus katakan, bahwa ini diilhamkan oleh Allah. Nah, bagaimana dengan naskah-naskahnya? Naskah-naskah Alkitab yang kita menyadari begini, bahwa memang ada tuduhan. Sekali lagi, saya belum memunculkan tuduhan itu tadi di awal, yang meragukan Alkitab itu benar-benar asli. Oh, itu udah dikorupsi, itu udah ditambahin, udah dihilangin ini bagian itu. Padahal di bagian itulah mungkin ya kelompok tertentu mengatakan ajaran kami itu berdasar, begitu. Atau kalian itu sudah merekayasa. Yesus itu bukan Tuhan, itu kan baru ditentukan, ditetapkan oleh konsili ini Nikea atau apa tahun sekian. Jadi dari awalnya nggak ada itu, gitu ya. Nah, kalau kita melihat bahwa salah satu argumentasi yang dipakai dalam kaitannya dengan kanon yang sedang kita bicarakan ini, kriteria yaitu naskah asli. Mana naskah asli? Kalau betul kalian itu sebenarnya punya kitab suci yang masih dipercaya, maka tunjukin dong naskah aslinya. Kalau tidak, berarti dianggap sudah palsu. Nah, mereka menyimpulkan seperti yang saya tuduhkan, saya catat tadi tuduhan yang di slide yang lebih awal, udah palsu, gitu. Nah, disinilah kita kemudian harus bisa menjawab, benarkah naskah-naskah walaupun yang kita miliki salinan itu bukan lagi yang asli, tetapi tetap bisa dapat diandalkan. Nah, pertama-tama, jumlah manuskrip yang melimpah. Ingat, kalau hanya satu saja yang tertinggal, maka yang satu ini diragukan. Tapi kalau sudah terdapat setidaknya lebih dari 5.800 manuskrip. Manuskrip itu adalah salinan, perjanjian baru, dalam bahasa Yunani, serta ribuan lagi masih ada terjemahan ke dalam berbagai bahasa lain. Ini jelas jauh lebih banyak dari karya-karya kuno yang di dunia sastra itu diyakini. Padahal salinannya itu cuma sedikit. Misalnya karya Julius Caesar, karyanya Plato, atau karyanya siapa yang hanya memiliki sedikit salinan dan jangka waktu yang jauh lebih lama dari waktu penulisan aslinya. Makin jauh jarak antara naskah asli dengan penyalinannya, itu sudah diragukan, sudah ada proses penambah kurangan lah atau apa, tapi Alkitab enggak. Tidak lama setelah itu ditulis oleh, kalau itu Rasul Paulus tadi misalnya, maka kemudian sudah disalin lagi, salinan berikutnya, karena dibutuhkan di tempat yang lain, seperti yang saya gambarkan di awal tadi. Jadi dalam hal ini Alkitab sangat unggul. Kalau karya-karya sastra itu saja yang jumlahnya sangat kurang dipercaya asli, kenapa tidak Alkitab yang punya jumlah manuskrip yang melimpah itu dibilang palsu? Yang kedua, kedekatan temporal dengan teks aslinya. Fragmen-fragmen tertua seperti dari Perjanjian Baru seperti Papirus P52 berasal dari sekitar tahun 125 Masehi, hanya beberapa dekade dari teks aslinya ditulis. Hal ini menunjukkan bahwa teks tersebut telah disalin dan disebarluaskan dalam waktu yang relatif singkat. Jadi artinya orang-orang yang mengetahui ketika Rasul Paulus dulu menulis ini tahun 60, 70 misalnya gitu ya, itu masih berkesempatan bisa menjadi saksi mata, saksi sejarah,
saksi, bahkan kalau bila perlu saksi ahli untuk mengkonfirmasi bahwa ini asli. Aku tahu apa yang ditulis oleh Paulus karena itu dikotbahkan dulu di gereja kami berkali-kali, dijabarkan dan sebagainya, kami bahas lagi dan kemudian yang ini yang kalian sedang baca ini, salinan ini, aku tahu itu asli karena aku tahu seperti apa aslinya dan salinan ini tidak berbeda. Nah, seperti itu. Waktunya relatif singkat. Nah, kalau udah keburu mati dulu sudah 400-500 tahun, ya tentu diragukan barangkali keaslian, tapi tidak untuk naskah-naskah kita. Kemudian kita juga lihat ketelitian dalam penyalinan. Wah, itu kalau untuk ketelitian, orang Yahudi dan Kristen pada tahap awal itu memang dikenal sangat teliti dalam menyalin naskah. Mereka menggunakan metode yang ketat untuk memastikan akurasi, termasuk menghitung setiap huruf, memeriksa salinan mereka secara cermat. Apalagi orang Yahudi, Yahudi Ortodoks itu bahkan kalau untuk menyalinnya itu pun benar-benar berdoa juga bahkan pada waktu persiapannya berpuasa lalu menggunakan salinan atau alat tulis tinta yang khusus juga karena ini bukan menyalin karya manusia tetapi adalah firman Allah. Itu dibuat perbedaannya. Begitu cermat mereka. Penemuan gulungan laut mati yang kemudian belum sampai 1 abad yang lalu itu apalagi menunjukkan bahwa naskah-naskah perjanjian lama yang ada sekarang memiliki kesamaan substansial. Ada yang berbeda. Kalau toh perbedaannya itu hanya soal style, gaya tulisan, singkatan, atau penggunaan kata yang tidak mengubah artinya sama sekali. Benar-benar cermat sekali, luar biasa keasliannya mereka tunjukkan. Kemudian tidak bisa disangkal ada varian teks, ada sedikit bervariasi tadi karena ini bukan mesin fotokopi tapi tulis tangan. Meskipun ada varian dalam naskah-naskah, sebagian besar perbedaan tersebut tidak mempengaruhi doktrin iman Kristen. Di kitab tertentu ditulis Yesus Kristus, kemudian di bagian salinan yang lain Kristus Yesus. So what? Apakah kalau Yesus Kristus dengan Kristus Yesus itu orang yang berbeda? Ya jelas enggak lah. Hanya saja ada yang memang punya style penulisan atau penyebutan tertentu sesuai dengan budaya, seperti kalau kita bandingkan budaya-budaya yang di Indonesia, panggilan-panggilan itu kan bisa berbeda, tetapi tidak mengubah maknanya. Proses kritik tekstual seperti ini memungkinkan para ahli menentukan teks asli dengan akurasi tinggi. Dengan banyak penelitian menunjukkan bahwa ternyata sekitar 99% dari teks perjanjian baru dapat dipastikan akurat adanya. Ya, kalaupun ada yang meragukan karena mungkin coel atau mungkin kayak terhapus oleh karena bahan salinannya mungkin tidak lagi utuh karena bagian tersebut terkoyak tapi bagian kecil, tapi bisa diduga kok meskipun bagian ini terkoyak kita tahu kalimatnya itu adalah seperti ini. Begitu kira-kira sesuai dengan konteks kalimatnya. Sedikit lagi, bukti historis dan arkeologis. Banyak penemuan arkeologis mendukung konteks historis Alkitab dan mengkonfirmasi bahwa kisah-kisah itu benar-benar yang tertulis di dalamnya betul-betul itulah yang terjadi. Karena kalau berani buat versi sendiri, ya masih begitu banyak orang yang dengan mudahnya menyangkal, yang dengan mudahnya membantah, lalu kemudian berkata itu cerita yang keliru. Ya, penggenapan nubuat-nubuat dalam Alkitab juga adalah bukti keandalannya. Gak bisa diragukan. Kemudian pengakuan oleh gereja awal, gereja yang bukan yang setelah sekian abad, tetapi yang ada pada waktu itu. Dokumen-dokumen perjanjian baru diakui sebagai kitab suci oleh gereja-gereja awal. Banyak tulisan dari para bapak gereja awal, bapak-bapak gereja ini mengutip juga. Artinya kalau aku tahu itu adalah berita hoax, ngapain aku mengutip? Nanti aku pula yang dianggap menyebarkan kebohongan. Tapi kalau yang dikutip itu sumber yang terpercaya, itu berarti sumber tersebut diterima, diakui, tidak diragukan lagi oleh gereja-gereja. Orang percaya pada waktu itu.
Sehingga kita sekali lagi memiliki begitu banyak bukti dan saksi. Makanya ketika pada waktu yang lalu saya kumpulkan atau paparkan dari naskah asli, lalu ada salinan-salinan terkuno yang masih dekat penyalinannya, karena itu tidak mungkin ada orang berani menambah mengurangi, karena banyak orang yang masih mengetahui jaraknya dekat dan keasliannya terjamin. Lalu salinan turunan mungkin ada beberapa salinan, kemudian mulai diterjemahkan. Tadi yang dari bahasa Ibrani, lalu ke bahasa Yunani diterjemahkan, agar makin banyak orang mendengar, membaca, mengetahui apa isinya, dan menghafal, serta kemudian memverifikasi, benar inilah yang aslinya. Begitu. Lalu terjemahan ini mungkin disalin juga, lalu diterjemahkan ke bahasa lain, lalu jadilah di bahasa Indonesia misalnya terjemahan lama, terjemahan baru, dan terjemahan terbaru. Sehingga ketika kita memiliki LAI di sini, atau beberapa terjemahan firman Allah yang hidup bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan sederhana Indonesia, itu tidak berbeda jauh dengan naskah aslinya, karena terpelihara dalam kontinuitas. Oke, saya rangkumkan dengan topik-topik yang berikut. Yang ini tidak akan saya sampaikan secara detail lagi, karena sebenarnya ini juga saya rangkum dari penjelasan yang sesi sebelumnya. Bahwa kenapa Alkitab dapat diandalkan? Karena jelas itu adalah inspirasi ilahi. Seperti yang dituliskan dalam 2 Timotius 3:16-17, segala tulisan diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, dan kemudian kita juga bisa melihat bahwa ini bukan sekedar hasil olah pikir manusia, karena dia memiliki kuasa. Dan itu di poin-poin berikutnya. Lalu kemudian kita lihat karena diilhamkan oleh Allah, memiliki sifat ketidaksalahan, ineransi. Tidak mungkin salah. Kalau saya menulis sesuatu, melaporkan sesuatu, menceritakan sesuatu, aku mungkin salah. Salah karena aku membawa perasaan. Salah karena aku mungkin bermaksud memunculkan, menyoroti sesuatu, tapi menutupi kebohongan atau kesalahan, kekeliruan saya. Ya, makanya kalau menangani orang yang bermasalah, jangan dengar sepihak, karena punya kecenderungan menambah mengurangi, menambah poinnya dia, kebenarannya dia, mengurangi bahkan menghilangkan kesalahannya dia, supaya orang jadi berpihak kepadanya. Itu tidak terjadi dalam kitab suci, karena ada ketidaksalahannya, diilhamkan langsung oleh Allah. Kemudian kita juga bisa melihat sifat kesatuan dan konsistensi pesannya. Ditulis 40 penulis selama 1.500-an tahun lebih di 3 benua, tetapi ternyata kesatuannya itu benar-benar jempolan. Kalau bukan karena ada satu mastermind, nggak akan terjadi yang begitu. Nubuat yang terpenuhi ini juga nggak bisa dikarang-karang, nggak bisa dipaksakan. Aku bisa mengaku akulah Mesias yang dijanjikan di perjanjian lama, tapi berapa dari antara puluhan atau ratusan nubuat itu benar-benar aku bisa genapi? Tadi kalau diperkenalkan profil saya saja, lahirnya di mana? Pematang Siantar. Sementara Sang Mesias lahirnya dinubuatkan oleh Nabi di mana? Di Bethlehem. Ya, aku aja udah nggak bisa lagi mengklaim akulah Mesias, kecuali kalau aku harus membuat kebohongan. Alkitab benar-benar konsisten. Apa yang dikatakan oleh perjanjian lama dipenuhi, digenapi, utuh, penuh, menyeluruh di dalam perjanjian baru. Dan itu nggak bisa faktor-faktor kebetulan. Bukti historis dan arkeologis juga, setiap kali ada penelusuran dari studi sejarah, dari studi penggalian arkeologi, semakin banyak yang ditemukan, semakin membuktikan, ternyata benar ya kata Amos, apa kata Musa, bagaimana Nabi Yesaya memaparkan, Samuel misalnya memaparkan demikian. Karena selalu terverifikasi, makin banyak ditelusuri, makin banyak digali, makin banyak lagi yang ditelaah oleh para ahli, makin membuktikan, ternyata benar ya apa kata Alkitab itu. Dampak dari transformasionalnya. Begitu banyak orang yang mengalami perubahan hidup yang signifikan setelah mengikuti ajaran Alkitab. Kalau kalian mencoba memperhatikan misalnya
ada yang jualan tuh di berbagai platform marketing, madu asli gitu kan, ternyata tidak asli. Dan memang untuk mengecek keasliannya salah satunya memang harus metode ilmiah, bahkan bila perlu pakai mikroskop, karena kalau itu langsung terlihat apakah itu gula atau benar-benar itu madu gitu ya. Mengapa itu penting? Oleh karena kalau ternyata dianggap madu bisa memiliki manfaat tertentu bagi tubuh, tapi kalau itu ternyata gula, maka itu bisa menyebabkan apa? Diabetes. Nah, di sini kita bisa melihat dampaknya justru merusak jika bukan asli. Ternyata ketika Alkitab dihidupi, diimani, dipraktikkan, dampaknya itu ternyata positif. Ternyata benar, membuktikan sekali lagi keasliannya. Otoritas tertinggi dalam kehidupan Kristen. Bagi orang Kristen, Alkitab bukan sekedar buku, bukan sekedar bacaan, walaupun menjadi bacaan saja juga menarik, tetapi merupakan otoritas tertinggi dalam hal moral dan etika. Sehingga apakah kita, bagaimana kita tahu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana apa yang harus kita hindari, Alkitab sangat bisa diandalkan. Ajaran-ajarannya dianggap sebagai pedoman hidup yang harus diikuti oleh semua orang percaya. Nah, jadi jelas sekali dasar untuk meyakini bahwa Alkitab dapat dipercaya terletak pada proses kanonisasi yang melibatkan penulisannya, kemudian juga dibuktikan dengan pengakuan dari orang-orang percaya yang masih menjadi saksi mata, saksi sejarah, dan masih bisa mengecek kebenarannya karena masih dekat dalam jarak, waktu, lokasi, dan sebagainya. Dan penerimaan yang ketat terhadap kitab-kitab itu benar-benar tidak meragukan lagi. Melalui sejarah panjang dan kriteria yang jelas, Alkitab yang anggap diimani sebagai firman Allah yang tidak hanya relevan pada zamannya, tetapi juga bagi umat beriman di masa kini. Keberadaan Roh Kudus dalam proses ini diyakini memberikan jaminan bahwa isi Alkitab adalah kebenaran ilahi yang dapat diandalkan. Jadi kita orang percaya, orang Kristen benar-benar memiliki landasan yang bukan kaleng-kaleng, bukan asal-asalan. Apabila seperti yang saya gambarkan tadi, seperti waktu saya memanjat masa saya anak kecil, ternyata saya menginjak ranting yang rapuh untuk pegangan dan pijakan dan membuat saya jatuh. Nah, Alkitab kalau kita jadikan pijakan untuk kehidupan, pegangan untuk menopang, maka tidak mungkin salah karena asli, karena benar berasal dari Tuhan, diilhamkan melalui orang-orang yang terpercaya, terpelihara tanpa ada tambahan pengurangan. Meskipun adanya salinan, ternyata kita bisa lihat hidup orang-orang yang mengimani firman itu dan menghidupi, maka seperti yang Alkitab katakan, berbahagialah orang yang berjalan menurut Taurat firman Tuhan dan yang tidak menyimpang daripadanya, sebab ia akan beruntung kemanapun ia pergi. Karena Alkitab itu murni, dan yang murni itu selalu menyehatkan, yang palsu itu selalu merusak dan merugikan. Diberkatilah Anda yang menjadikan firman Tuhan Alkitab itu sebagai pegangan kehidupan, yang Anda tidak akan salah membuat, karena Alkitab mengatakannya, for the Bible tells me so, I believe and I will do that. Itu yang saya bisa sharingkan untuk pembelajaran kita pada saat ini. Saya akan kembalikan dulu untuk panduannya pada Ibu Aling. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Hudus untuk pemaparan materinya. Luar biasa ya Pak. Kita belajar tentang sejarah bagaimana Alkitab ini terbentuk ya Pak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan membacakan terlebih dahulu acara-acara Sema Adonai ke depannya ya. Ya, baik, sudah tampak di layar. Baik Bapak Ibu, setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan ya di Sema Adonai, kelas terakhir di jam 21.00 Indonesia Barat. Dan seperti biasa kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-24 dengan temanya adalah existential predicate interrogative pronoun yang akan dibawakan oleh
Seperti biasa, narasumber kami Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya, di hari Minggu 24 November 2024 di jam 19 waktu Indonesia Barat, seperti biasa akan ada ibadah online ya Bapak Ibu di Sema Adonai. Dan ibadah online kita akan dipimpin oleh Ibu Dewi dari Jerman dan yang memimpin lagu pujian adalah Adik Abraham. Dan untuk tema ibadah kita adalah bersinar seperti bintang, diambil dari Nats Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 18 dan akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Setiawan SK Hartono MTH. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel kami ya. Ini channel baru lagi ya Bapak Ibu. Jadi bagi yang sudah mensubscribe, tolong subscribe kembali karena channel kami yang terdahulu Cahaya Firman itu terhapus tanpa disengaja oleh tim kami. Jadi kami membuka channel baru lagi dengan nama yang sama, Cahaya Firman dengan penulisan @cahayafirman_J3X. Dan juga Bapak Ibu tolong subscribe juga channel kami satu lagi, yaitu channel Sema Adonai Plus. Karena di channel ini Bapak Ibu dapat melihat video-video terdahulu dari pengajaran-pengajaran Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman ya Bapak Ibu. Dan untuk penulisan dari channel Sema Adonai Plus ini adalah sebagai berikut, @Sema Adonai Extra. Dan Bapak Ibu tolong subscribe channel kami ini, dua channel ini, supaya Bapak Ibu ya bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan tolong bantu share juga ya Bapak Ibu kedua channel kami ini, channel Cahaya Firman dan Sema Adonai Plus kepada yang lain. Sehingga semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat kedua channel tersebut. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab dan diskusi ya Bapak Ibu. Dan bagi yang ingin bertanya, harap present terlebih dahulu sehingga bisa dibuka mic-nya oleh operator kami. Ya Pak Kudus, luar biasa Pak, kita belajar tentang bagaimana Alkitab itu menjadi sebuah kitab ya Pak, 66 kitab yang dikanonkan. Nah ini dari mau bertanya ya. Dipersilakan Ibu Cornel ya, sebentar. Silakan. Sudah dibuka mute-nya. Ya silakan Ibu. Oke, baik. Bapak, terima kasih banyak ya, luar biasa firman-Nya pada hari ini. Satu hal, saya punya kebanggaan Bapak, bagaimana kalau kita lihat itu, bagaimana karya Allah itu sangat luar biasa ya. Karena dalam proses penyebaran wahyu Allah itu dalam naskah asli Alkitab hingga terjemah ke berbagai bahasa. Kemudian proses bagaimana kitab suci juga ditulis dan disalin. Ya, tentunya ini bukan suatu hal yang gampang. Dan itu melalui proses dan tentunya tantangan pasti yang jelas pasti ada. Kemudian satu hal, bagaimana juga orang itu bisa membuat suatu salinan yang akurat dan kesalahannya pada saat menulis. Kalau mungkin zaman sekarang, ya sah-sah saja karena sudah menggunakan IT, menggunakan komputer. Tapi yang sangat luar biasanya itu
abad-abad yang sebelum yang belum tahu tentang dunia komputer kok bisa. Luar biasa ya, seorang penulis yang sangat-sangat luar biasa bisa menulis antara yang akurat dan kesalahannya Alkitab. Ini berarti karya Allah kita itu sangat-sangat luar biasa, yang sulit untuk dipikirkan secara logikanya manusia. Saya punya kebanggaan tersendiri jadi orang Katolik ataupun Kristen. Ya, karena saya rasa di dalam kehidupan kita saja ini, kita itu disampaikan hal-hal yang seperti ini. Kemudian bagaimana juga Alkitab itu disebarkan dari mulut ke mulut. Sudah berabad-abad. Cerita dari mulut ke mulut yang sampai membuat orang lain itu betul-betul bangkit dan diselamatkan. Ini hal yang sangat luar biasa yang sulit kalau mau diungkap, sangat sulit untuk diungkapkan hanya dengan kata-kata. Karena ini apa yang isi firman ini, dan itu realitanya ada dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Betul. Ini jadi sangat-sangat hebat sekali. Saya tidak tahu seperti apa karya Allah sebenarnya yang sampai begitu, bahkan tidak pernah memandang bulu, dia itu mau masuk ke siapa saja. Orang zaman dulu itu Bapak, orang yang belum kenal tentang sekolah, tentang dunia pendidikan. Tetapi bagaimana mereka itu dari waktu ke waktu menyebarkan firman Allah ini, ya, kemudian menulisnya dengan yang sangat-sangat luar biasa, tanpa menghilangkan sedikit keaslian dari setiap pesan-pesan Allah yang sebenarnya, yang justru membawa keselamatan bagi manusia. Coba di dalam hal ini mungkin Bapak Daniel bisa menjelaskan sedikit dari pengalaman Bapak. Dari pengalaman Bapak yang saya rasa di sini punya pengalaman yang sangat luar biasa untuk bisa mentransfer atau menjelaskan sedikit tentang proses-proses seperti ini. Terima kasih. Ya, silakan Pak Hudus ya untuk memberi tanggapannya. Baik, terima kasih Ibu Cornelia untuk komen atau feedback-nya, dan sekaligus tadi juga semacam merangkum beberapa pokok-pokok penting dari apa yang sudah saya sampaikan. Nah, kalau kita melihat memang dari proses yang sudah saya paparkan, memang saya tidak memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih teknis atau lebih detail, namun dalam kerangka besarnya sudah bisa terbaca bahwa misalnya tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa Alkitab yang kita miliki itu sebenarnya diragukan keasliannya, oleh karena itu sudah ditambahi, dikorupsi, dikurangilah bagian tertentu, sehingga kita tidak bisa lagi menjamin keasliannya. Saya bisa memberikan jawaban yang paling sederhana sebenarnya untuk pertanyaan dari orang-orang yang sedemikian. Jika kamu mengatakan bahwa Alkitab yang kami miliki ini adalah tidak lagi asli, berarti kamu harus punya tolok ukur yang aslinya dulu. Nah, tunjukkan kepada saya yang asli agar saya bisa buktikan bahwa yang ada pada kami ini yang palsu, begitu. Nah, ini tentu tidak akan mungkin mereka membuktikan sedemikian. Sementara yang bisa kita tunjukkan itu adalah proses yang begitu cermat, begitu detail, begitu jelimet. Misalnya tadi kalau kita melihat bagaimana proses penyalinannya saja, ya, tentu selain dipandu oleh tujuan menyalinnya ini bukan sekedar agar tertinggal di administrasi, tetapi agar digunakan kepada komunitas orang percaya meski bukan penerima pertama atau penerima surat, kalau itu surat atau tulisan yang asli, tetapi karena komunitas
orang percaya di waktu yang berbeda atau lokasi yang berbeda itu juga membutuhkan kebenaran firman itu. Itu sudah menunjukkan pertama-tama sebuah pengakuan bahwa itu firman Allah, bahwa yang diterima oleh Rasul Paulus atau oleh Musa itu juga kami butuhkan sebagai panduan untuk kami. Kalau itu hanya nasihat Hudus Pardede, ya cocok untuk satu orang, belum tentu cocok untuk yang lain, gitu kan? Tapi kalau itu dari Tuhan melalui, ya ini di sini bedanya, melalui Musa, Yesaya, atau Rasul Paulus, atau Petrus dan sebagainya, itu beda ceritanya. Karena itu firman dari Tuhan, maka itu juga untuk kita. Maka mereka tidak sembarang menyalinnya. Benar-benar seperti yang saya sebutkan tadi, sangat cermat. Nah, kalau tadi sekilas saya singgung, seperti yang disebutkan naskah-naskah atau gulungan laut mati, itu ternyata ya mereka itu benar-benar menyendiri, memisahkan diri di gua-gua yang disebut tadi di Qumran itu, supaya mereka tidak terdistorsi, masih mikir keluarganya lah, atau masih mikir nanti apakah tadi saya tinggalin rumah kompornya dimatiin, atau mungkin ada tetangga yang mati lalu melayat dulu, atau apapun pokoknya urusan pernak-pernik. Mereka benar-benar mengasingkan diri dan berkonsentrasi untuk menyalinnya. Dan juga mereka memeriksa dengan begitu cermat sekali. Dan ingatlah, yang menulis nggak pernah satu orang. Kalau yang kita sebutkan tadi saja, untuk menerjemahkan Alkitab Ibrani ke Yunani itu, selain diseleksi 70 orang, dan itu benar-benar ahli, mereka saling memeriksa. Kalau saya sudah menerjemahkan bagian tertentu, itu juga diperiksa oleh orang kedua, ketiga, sampai 70 kali pemeriksaan, 70 orang saling memeriksa pekerjaan satu sama lain. Itu benar-benar satu, sedangkan pidato presiden aja nggak nyampe segitunya kan, ya ditulis, memang ada juru tulisnya pidato presiden, itu paling kalaupun ada tim kecil aja udah dianggap data-datanya memadai, berikan ke presiden, presiden nanti akan mempidatokan itu, begitu. Tapi karena ini kitab suci, menyangkut hidup manusia dan berdampak kekekalan, mereka lihat ini sebagai sesuatu yang serius. Maka pemeriksaannya, kecermatannya, dan tidak boleh ada tambahan dan pengurangan dan sebagainya, benar-benar mereka lakukan. Jadi itulah yang beberapa teknis. Bahkan seperti orang Yahudi misalnya, ketika mereka menulis, sampai ada alat tulis tersendiri untuk menulis nama Tuhan, karena mereka menganggap ini nama begitu kudus. Nah, kalau untuk kata-kata lain ada alat tulis yang ABC, tapi untuk menulis nama Yahweh itu harus dipakai hanya satu bolpen tertentu, alat tulis tertentu. Mereka harus membasuh tangan dulu, lalu kemudian menulis nama yang kudus itu, tetragrammaton namanya, 4 huruf suci, YHWH, lalu kemudian ketika menulis kata lain, diganti lagi. Kalau menulis nama, lalu basuh tangan lagi, lalu kemudian tulis dengan alat tulis khusus yang hanya nama Yahweh. Kalau menulisnya sudah selesai, alat tulis yang khusus menyebut nama Yahweh ini kemudian harus dimusnahkan, supaya tidak ada nama lain, kata lain ditulis oleh alat tulis yang sama yang digunakan untuk nama Yahweh. Itu orang Yahudi saja sampai segitunya. Jadi kalau masih ada yang meragukan, itu ada yang nambah-nambahin, kurang-kurangan gitu dan sebagainya, itu mereka cuma nggak ngerti proses yang secermat itu dilakukan oleh orang Yahudi pada masanya dalam menyalin, lalu kemudian menyimpannya, lalu kemudian ketika itu dibacakan, itu daya hafalnya orang Israel, orang Yahudi itu benar-benar jempolan gitu. Mereka menghafal itu bisa khatam, kata demi kata sampai ke titik koma. Seperti kalau kita dulu menghafal ayat hafalan itu kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, nggak boleh diganti, satu kata pun nggak boleh. Ya, titik komanya itu juga harus dihafal. Yang dihafal nggak 1-2 ayat loh, cukup banyak mereka itu bisa menghafal beberapa kitab, bahkan untuk orang-orang yang super istimewa, hafalnya itu hampir keseluruhan perjanjian lama. Nah, bagaimana mungkin masih memalsukan sesuatu yang dalam konteks seperti itu?
Sehingga kita bisa memberi jawaban untuk mereka yang meragukan Alkitab kita itu sebenarnya udah ditambal sulam lah, udah dikorupsi lah, udah dikurangi lah. Itu mereka cuma tidak mau melihat fakta-fakta kejelian atau kecermatan dan proses ketat dan sebagainya tadi. Begitu. Ya, karena saya ingat cerita papa saya. Orang tua dulu kan belum ada ini kertas-kertas zaman dulu, apalagi yang berabad-abad, nggak ada. Berarti bagaimana itu luar biasanya karya Allah dalam otak mereka dengan penghafalan yang hanya tulis di atas batu, kemudian hapus lagi, hafal lagi, hapus lagi, hafal dari abad ke abad. Di sini baru saya benar-benar yakin bahwa betapa luar biasanya Allah kita. Iya, dia menyanggupi semua orang untuk memproses apa yang dia firmankan, apa yang diwahyukan. Itu membuat orang itu benar-benar dimampukan dengan kuasa Allah itu. Kenapa? Tidak ada pas zaman-zaman dulu. Papa saya saja nggak ada, dia bilang, kami kalau tulis dulu tulis di batu, kalau guru kami itu suruh kami menulis, harus hafal, lalu kemudian dihapus. Nah, makanya ini berbicara tentang firman Tuhan, dan bagaimana menulis sangat-sangat akurat, dan tahu bedanya ini yang salah, ini yang salahnya, ini yang benar, ini yang perlu disebarkan. Sangat hebat. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Hudus, luar biasa malam ini membuat saya juga Bapak ini menjelaskan ini loh, dan membuat saya mulai berpikir keras ini. Ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Ya, iya. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Sarah. Ya, Shalom Pak, I'm still wondering, through 2 years, more than 5 years, keep the written book of Bible from generation to generation, and the writing not finding till prints the first Bible and collect all become one book, become Bible. They're so amazing. Amazing, I could not imagine. Ya, ini tanggapannya bagaimana Pak Hudus untuk pertanyaan dari Ibu Sarah? Indeed, it is an amazing process if we notice the details of all that I have just shared before ya. Jadi kita bisa lihat memang betapa Tuhan itu turut campur tangan, hadir dalam prosesnya, menggunakan sarana-sarana orang-orang, kemudian juga media, serta bukan hanya perorangan, tapi komunitas orang percaya juga turut berperan dalam menjaga keaslian dari proses kanonisasi itu, hingga kemudian terbentuklah baik pertama-tama tadi perjanjian lama, kemudian perjanjian baru, dan sampai ketika itu terkumpul tidak pernah ada satu sanggahan atau tuduhan. Baru agak belakangan, sebenarnya abad 20, abad 21 muncullah beberapa keraguan. Some of those in the last century doubts about the authenticity of the Bible. But if they see all the details, all the process that guided by the Holy Spirit, I don't think their doubts, their questions really makes us lost our faith in the Bible itself, gitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana proses itu memang seperti yang dikomentari oleh Ibu Sarah dari Florida tadi. That's so amazing, indeed. I could not imagine. Yes, I really agree with your comments. It's really something that really built
my faith in the Bible dan in the Word of the God. Sehingga yang menjadi pertanyaan ketika kita sekarang telah melihat keotentikannya, keasliannya, what to do with that? That is the question. Are we just amazed of the process but nothing to do? Tapi kalau kita tahu bahwa itu benar-benar adalah sesuatu yang asli dan kita masih abaikan, kita masih meragukan apa iya ini dari Tuhan, is it really from God or not, ya itu menjadi sesuatu yang justru sangat disayangkan. Ketika kita telah melihat pembuktiannya, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah what to do with this authentic word of God, dan apa yang kita akan lakukan dengan keautentikan atau keaslian dari Alkitab yang adalah firman Allah yang telah terpelihara dalam sejarah sehingga tersedia bagi kita, baik dalam bentuk print atau dalam bentuk digital, mungkin di HP kita masing-masing. Semoga ini akan membuat kita, karena tahu ini asli, karena tahu ini murni, maka seperti yang saya sebutkan tadi, kalau begitu mari kita membacanya, menghidupinya, dan mempraktekannya. Karena kita tidak akan salah. Saya menyebut contohnya tadi, menggunakan madu yang palsu, manisnya mungkin sama, tetapi dampaknya merusak diabetes, gitu ya. Kecuali kalau itu madu yang asli, ya itu yang bisa menyehatkan. Tidak ada dampak buruknya. Ya, kita tahu Alkitab itu asli, maka cara mempreservasinya, how to preserve that is just to do it in our daily life. Ya. Jadi saya sangat setuju dengan komen yang disebutkan. It's so amazing, indeed. It's amazing. Our God is amazing and doing amazing things in our life. Ya, terima kasih Bu Sarah untuk komen itu. Ya, terima kasih Bu Sarah untuk partisipasinya. Baik, saya juga mau bertanya satu hal ya Pak. Terakhir ini ya pertanyaan saya. Bahwa kan Alkitab itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan Yunani ya Pak, kemudian diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lain. Apakah dalam penerjemahannya itu mengalami kendala Pak? Iya, silakan Pak. Baik. Pertanyaan yang baik Ibu Aling. Paling tidak kalau saya mencontohkan tadi salah satu penerjemahan yang paling awal, yaitu ketika awalnya Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, lalu karena kebutuhan dari pembaca itu yang sudah tidak lagi cukup menguasai bahasa Ibrani, karena bahasa Ibrani itu mereka sudah tidak tinggal lagi di Israel tapi sudah tersebar, terbuang, dan kemudian menggunakan bahasa setempat, sehingga akan agak kesulitan untuk membaca, mengerti bahasa Ibrani, maka dibutuhkan Alkitab atau kalau awalnya Perjanjian Lama ke bahasa lain. Nanti Perjanjian Baru juga kebutuhannya sama. Dan kita lihat ternyata terjemahannya juga tidak asal-asalan. Tadi saya contohkan Septuaginta itu 70 ahli, bukan orang sembarang. Saling mengecek. Saya menerjemahkan, dibaca, diperbaiki, dipastikan bahwa ini asli atau sedapat mungkin, sedekat mungkin dengan teks yang aslinya. Nah, kita harus mengakui seperti ini, bahwa dalam proses penerjemahan, karena pertanyaan Ibu Aling tadi lebih kepada ada nggak kira-kira kendalanya? Betul, ada. Mengapa? Karena bahasa itu identik dengan budaya. Dan tidak ada dua budaya yang sama. Tidak ada. Saya orang Indonesia, nah rekan-rekan yang hadir dan mendengar ini misalnya kita semua adalah orang Indonesia, tetapi seperti tadi Ibu Sarah ada di Florida, kemudian ada juga Ibu Henny di New York, ada lagi yang di di Jerman tadi dan sebagainya. Kita tahu bahwa ternyata budayanya berbeda. Dan ketika kita menerjemahkan gagasan kita yang di bahasa Indonesia itu ke bahasa lain, itu sering sekali nggak ketemu padanannya. Saya ingat pada waktu bersama dengan rombongan kecil, kami mengikuti konferensi di Sydney, ya Hillsong, pada saya lupa tahun berapa itu, mungkin 2016 ya kalau nggak salah. Nah, pada waktu itu seperti ini.
beberapa teman itu kalau memesan makanan itu kan karena yang menjual mungkin hanya bisa berbahasa Inggris, lalu kebingungan kalau mau memesan nasi itu apa? Nasi masih ketemu, masih diingat, rice. Tetapi ketika disebutkan I want to order rice karena bahasa Inggrisnya agak pas-pasan pada waktu itu ya. Lalu kemudian ditanya balik oleh yang menjual, what kind of rice you would like to order? Jadi mau nasi yang apa? Nah, di sini dia bingung. Jadi dia coba ingat-ingat di Indonesia kan namanya nasi putih kan, nasi putih. Ya, lalu kemudian dia ingat kata putih itu adalah white. Lalu dia bilang white rice. Oh, I'm sorry, we don't have white rice here. Sorry, kami tidak menjual nasi putih gitu. Padahal dia lihat pembeli yang lain ada gitu. Lalu kemudian bingung bagaimana menjelaskannya. Dia coba menjelaskan cara memasaknya dari beras, tetapi repotnya lagi di bahasa Inggris beras itu juga rice, ketika jadi nasi juga rice juga. Bingung lagi menjelaskannya. Sampai akhirnya dia tunjuk yang pembeli yang lain, itu loh yang kayak itu, yang kayak itu. Oh, you mean steam rice. Nah, steam rice itu kalau diterjemahkan agak literal, itu adalah nasi yang di steam, diuapkan atau ya Anda tahu dikukus gitu lebih tepatnya. Aneh kan kalau di Indonesia kita pesan ke warung nasi kukus, aneh gitu. Tapi ya begitulah karena ada nasi goreng, ada nasi. Nah, coba lihat karena budayanya berbeda. Kita orang Indonesia mengungkapkan nasi itu misalnya dengan budaya kita. Di bahasa Inggris, rice itu mulai dari tanaman padi juga rice, kemudian ketika jadi gabah juga masih disebut rice, ketika dikupas kulitnya dari gabah menjadi tinggal beras juga itu rice, ketika beras itu dimasak menjadi nasi juga rice, lalu ketika nasi ini mungkin diolah lagi menjadi digoreng atau diapa juga rice. Di Indonesia nggak bisa padi, lalu kemudian gabah, beras atau apa. Setiap istilah itu membutuhkan satu kata tersendiri. Kenapa? Karena kita hidup di Indonesia dan kita menanam, mengolah, memproses, membuat jadi apa, sehingga masing-masing istilah. Nah, di negara-negara barat nggak butuh, mereka hanya memakan itu mungkin sekali seminggu, sehingga satu istilah aja lah, rice, sudah cukup lah itu, gitu kan. Nah, budayanya berbeda. Begitulah kira-kira kadang kendalanya ada. Nah, bagaimana caranya? Kadang-kadang satu istilah di bahasa asli itu dibuat penjelasan tambahan, gitu. Penjelasan tambahan. Makanya, coba perhatikan, Alkitab bahasa Indonesia menjadi lebih tebal daripada Alkitab bahasa Inggris. Ini baru dua perbandingan aja. Mengapa? Karena bahasa Inggris relatif lebih simpel daripada bahasa Indonesia yang memang satu kata itu bisa 15 huruf misalnya, selain menyelenggarakan. Ya, di bahasa Inggris misalnya cuma satu kata, to conduct misalnya. Satu kata, tapi ini satu kata aja bisa 15 huruf, sekian huruf, sementara ini bisa hanya beberapa. Belum lagi kadang-kadang konsep yang lebih kompleks. Nah, di sini memang menjadi kendala tertentu. Tetapi kita akan menyadari penerjemah itu akan memilih kata yang mendekati, ya paling mendekati. Apabila kata itu, konsep itu tidak ada di bahasa terjemahan, maka kadang-kadang dibutuhkanlah semacam catatan kaki. Kalau kalian memperhatikan misalnya beberapa jenis Alkitab terjemahan di bahasa Inggris, misalnya NIV, New International Version, kadang-kadang ada catatan kaki lagi. Sudah ada ayatnya, di bawah malah ada keterangan lagi. Yang dimaksud ini adalah begini, gitu ya. Jadi aslinya dibuat misalnya ukuran, katakanlah ukuran satu hasta di atas kalau bahasa Indonesia ya. Lalu satu hasta itu kira-kira sekian ini sentimeter gitu. Jadi kalau Alkitab bahasa Indonesia nanti di bagian agak halaman belakang itu ada yang namanya kamus. Jadi ini artinya apa dan namanya apa dan sebagainya. Supaya kalau kita agak kesulitan apa sih maksudnya, di terjemahan tetap sedekat mungkin dengan teks asli, tapi kemudian kita temukan
arti pendekatannya 1 dinar itu adalah upah pekerja 1 hari. Sehingga kalau kita ketemu istilah 1 dinar, kita tahu setaralah kalau di Indonesia misalnya kalau satu tukang bekerja 1 harian, maka dia mendapatkan upah misal 100.000, berarti 1 dinar itu mendekatinya ya sekitar segitu. Nah itulah contoh pendekatan. Tetap sedapat mungkin aslinya dipertahankan, tetapi kemudian dicari ke penyetaraannya. Ya, jadi seperti itulah cara-cara untuk meminimalkan kendala menyeberangkan dari bahasa aslinya ke bahasa tujuan. Tetap akan didapat, itu juga tidak mengubah arti, cuman menolong orang jadi lebih mengerti. Itu beda. Kadang-kadang yang dituduhkan itu adalah menambah, mengurangi. Padahal ini hanyalah sekedar membawa kepada pengertian yang lebih baik atau pencarian penyetaraan yang paling mendekati. Ya, seperti itulah Ibu Ani. Puji Tuhan ya Pak Hudus, berarti memang Alkitab kita walaupun dalam bahasa Indonesia ya tidak perlu diragukan lagi. Dia artinya sudah pasti mendekati dengan bahasa aslinya. Puji Tuhan Pak Hudus, sangat luar biasa pelajaran malam ini ya. Kita belajar tentang pengkanonan Alkitab dapatkah dipercaya? Tentu saja dapat dipercaya, tidak bisa diragukan lagi ya. Pak Hudus luar biasa. Terima kasih Pak. Tanpa terasa kita sudah belajar hampir 1 jam 40 menit ya. Luar biasa sekali, seru sekali, dan banyak yang bertanya juga. Terima kasih untuk partisipasinya ya Ibu Cornelia dan Ibu Sarah. Dan baik, kita akan tutup kelas pembelajaran kita. Pak Hudus boleh closing statement-nya. Kalau masih ada kata-kata tambahan, lalu pimpin doa berkat bagi semua. Kami semua ya Pak, dipersilakan. Baik. Saya telah memaparkan tadi bagaimana meskipun kita menggunakan Alkitab yang memang saat ini kita gunakan berbahasa Indonesia atau kalian yang menggunakan bahasa daerah atau mungkin bahasa kalau yang bisa berbahasa Inggris memakai bahasa Inggris, kita mengetahui bahwa betul bahwa itu bukanlah naskah asli dari Alkitab, tetapi itu adalah terjemahan, dan terjemahan itu juga didapatkan dari salinan. Namun kita telah melihat bahwa prosesnya itu benar-benar terkendali dengan sangat cermat. Keasliannya itu tidak diragukan lagi. Pertanyaan yang harus menjadi perenungan kita, kalau kita tahu Alkitab itu adalah asli, meskipun kita tidak menggunakan bahasa Ibraninya atau bahasa Yunaninya, seperti saudara kita yang menggunakan kitab sucinya harus dibaca di bahasa asli, kita menggunakan di bahasa kita agar penghayatan kita lebih mendasar, lebih hidup, lebih bermakna. Itu tujuan utamanya mengapa kita menggunakan di bahasa itu. Tetapi pertanyaan yang jauh paling penting adalah apa yang kita gunakan dengan Alkitab itu. Apakah kita imani, kita hidupi, kita praktikkan. Karena itulah yang mendatangkan manfaat. Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kata Yosua, maka ia akan beruntung dalam perjalanan hidupnya. Kiranya ini akan mendorong kita menjadi pencinta firman dan pelaku firman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang kami dapatkan dari pelajaran sejarah kanonisasi Alkitab, bahwa ketika Tuhan memberikan kepada kami kitab suci, sungguh ini adalah berkat yang luar biasa, panduan yang sangat kami butuhkan sewaktu-waktu dalam segala keadaan di dalam kehidupan kami. Maka kami menyadari sekarang, kami selama ini mungkin terlalu mengabaikan manfaatnya, kepentingannya, atau keuntungan yang kami dapatkan apabila kami selain mengamini dan mengimani, lalu kemudian menghayati serta menghidupi dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang menjadi tekad yang akan kami lakukan dari proses pembelajaran ini. Karena kuasa firman yang sama yang telah mengubahkan hidup orang-orang yang diceritakan mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kuasa itu tersedia juga pada firman yang kami baca. Baik itu kami baca sebagai Alkitab terjemahan atau Alkitab yang mungkin bersumber dari salinan-salinan yang juga oleh karya Roh Kudus terpelihara, terjaga keotentikan dan keasliannya. Maka biarlah kami akan menjadi pencinta firman, maka biarlah kami akan menjadi
pelaku-pelaku firman. Diberkatilah kami yang meyakini bahwa firman yang diilhamkan Allah ini tidak mungkin salah, sehingga menjadi panduan bagi kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami ya Roh Kudus yang telah mengilhamkan firman ini dengan iluminasi, dengan penerangan, pencerahan, lalu kemudian panduan tuntunan, terjemahan dari Roh Kuduslah yang kami butuhkan untuk kami taruhkan, kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Maka setiap pendengar dari channel ini kiranya akan diberkati setiap orang yang juga telah berjerih lelah dalam mempersiapkan dan kemudian menayangkannya. Bahkan pendengar yang akan mendengar pada waktu-waktu berikut pun diberkati. Kami arahkan iman kami kepada Tuhan untuk menerima berkat daripadamu. Diberkatilah oleh Allah Bapa yang mengasihi dan yang telah mengutus anaknya Sang Firman itu kepada kita. Diberkati oleh Yesus Kristus Tuhan kita, oleh kasih setianya yang juga hadir di tengah-tengah kita, dan oleh kebenaran firman. Diberkati juga oleh Roh Kudus yang telah mengilhamkan firman ini, lalu memimpin kita kepada seluruh kebenaran, dan yang apabila Sang Allah Tritunggal menjaga kita dalam pemeliharaan yang sempurna sampai Maranatha, Tuhan datang segera membawa kita dalam kemuliaannya sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat ini kita berkata amin. Amin. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Hudus untuk pelayanannya yang luar biasa ya Pak bagi kami. Semoga Pak Hudus pelayanannya diberkati Tuhan, lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang, dan Pak Hudus sekeluarga selalu diberi kesehatan. Amin, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, jangan lupa setelah kelas ini masih ada kelas selanjutan ya di pukul 21. Kita akan belajar tentang bahasa Ibrani. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaannya dengan Sema Adonai. Jangan lupa tetap ada pengajaran di kelas Sema Adonai dari Senin sampai dengan Sabtu, dan juga renungan paginya di pukul 5:30 dari Senin sampai hari Sabtu juga. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.